Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan gereja Masei Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 16 sampai 22 Juli 2023 yang terambil dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27 dengan tema mingguan bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Oleh karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh menikmati kehidupan. Dan kami percaya hidup ini terpelihara di dalam jaminan berkat Tuhan yang terus membimbing kami kepada kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kami imani manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan karena itu pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, hendak kami baca dan kami renungkan. Maka tuntun kami semua ya Tuhan dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Beri hikmat dan pengertian bagi kami untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya orang-orang yang hidup di dalam firman-Mu berjalan penuh dengan damai dan sejahtera. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami haus dan rindu untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan kita terambil dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Tertulis demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa yang datang dari utara itu, akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi tema perenungan kita di saat ini ialah bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Saudaraku, bersorak-sorak atau bersorak-sorai adalah luapan kegembiraan yang disertai dengan seruan atau teriakan karena sukacita. Sehingga sorak-sorai dan sukacita selalu berkaitan erat. Tentu hal ini terjadi karena senang dan bahagia. Oleh karena sesuatu hal. Saudaraku, pasti kita semua pernah merasakan, pernah mengalaminya, ataupun pernah melihatnya. Seperti sorak-sorai dan sukacita kemenangan ketika misalnya sebuah kesebelasan sepak bola mencetak gol kemenangan yang diikuti oleh teriakan seluruh penonton pendukung di dalam sebuah stadion. Atau sorak-sorai para mahasiswa yang boleh diwisuda meraih gelar sarjana. Atau sorak-sorai kegirangan karena berhasil diterima bekerja dalam suatu perusahaan. Atau mungkin sorak-sorai nelayan yang jalannya berisi penuh dengan ikan. Juga sorak-sorai petani yang memanen hasil kebun yang berlimpah. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, yang pasti Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya menghendaki segenap makhluk bersukacita dan berbahagia. Ia yang membangunkan fajar, Ia yang mendandani rumput dengan bunga-bunga yang begitu indah. Ia yang membuat burung-burung berkicau merdu di pagi hari dan yang melukis pelangi begitu indah sesudah hujan. Tuhan Allah yang sama juga menghendaki manusia untuk menikmati damai sejahtera. Saudaraku, kalau Allah menghendaki yang demikian, pertanyaan sekarang, mengapa banyak orang terlihat tidak bahagia sehingga tidak ada sukacita dan sorak-sorai? Mengapa banyak orang malah hidup di dalam pergumulan? Jawaban yang paling tepat, mengapa banyak orang tidak merasakan sukacita yang sempurna? Jawabannya ialah karena dosa. Dosa membatasi umat manusia untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dosa membatasi manusia untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dosa mengiring manusia pada sorak-sorak dan sukacita yang palsu dan semu. Dosa membawa manusia hidup di dalam penderitaan. Saudaraku, hal ini tentu dapat kita belajar dari umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Allah dengan kasih yang besar menuntun dan menyertai mereka menuju dan memasuki tanah yang berlimpah susu dan madunya, supaya mereka bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Namun yang terjadi adalah mereka menyakiti hati Tuhan dengan memilih menyembah ilah-ilah yang lain. Karena itu Allah cemburu karena tanahnya, dan karena itu ganjaran penghukuman menjadi upah dari bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala tersebut, yaitu bangsa Israel. Nabi Yoel menyampaikan tentang tula belalang sebagai hukuman Tuhan, sebuah gambaran tentang bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Digambarkan giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina akan maju menyerang bangsa ini. Gambaran penghukuman Tuhan begitu ngeri, bukan hanya dialami oleh umat, tetapi juga oleh tanah di mana bangsa Israel ada, yang tidak akan lagi memberi hasil ladang, di mana ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Dapat kita baca dan lihat dalam Yoel pasal 1 ayatnya yang 10. Sehingga pergumulan dan kesengsaraan akan dialami dan dirasakan dengan begitu hebat. Jelaslah bahwa alasan mengapa umat tidak lagi bersorak-sorai dan bersukacita karena dalam pergumulan yang diakibatkan karena dosa. Tentu hal seperti ini tidak kita inginkan, bukan? Saudaraku, pertanyaan sekarang, kira-kira apakah ada solusinya? Dan karena itu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melalui kitab Yoel, pembacaan perenungan kita saat ini, umat yang berdosa diberi solusi agar supaya boleh kembali menikmati shalom atau damai Tuhan, yaitu melalui pertobatan. Kitab Yoel bicara tentang hari Tuhan,
Kitab Yoel juga bicara tentang seruan tentang pertobatan. Yoel pasal 2 ayat 13 berkata, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena penghukuman. Mengoyakkan pakaian adalah simbol tanda orang bertobat. Mengoyakkan pakaian adalah tanda perkabungan. Tetapi Nabi Yoel berkata, bukan hanya pakaian, karena terkadang orang dapat melakukannya sebuah pertobatan penuh dengan kepalsuan, tetapi mengoyakkan hati, benar-benar pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga Yoel pasal 2 ayat 18 hingga 27 ini menegaskan kepada kita bahwa sekalipun Allah itu adalah Allah yang cemburu, namun Ia juga adalah Allah yang mengasihi segenap umatnya. Ia belas kasihan kepada umatnya. Karena itu apabila sungguh-sungguh mau bertobat dan berbalik kepada Allah, maka janji berkat dan keselamatan akan diberikan. Jadi berkat dalam bagian Alkitab ini dapat kita lihat, pertama, Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Allah adalah kasih, sifat Allah adalah kasih. Sehingga apapun yang dibuat oleh umatnya, Allah tetap mengasihi. Yang berikut bahwa Allah akan mengirimkan gandum-gandum dan minyak sehingga umat akan makan kenyang. Yang berikut bahwa musuh akan diusir. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Bahkan pun tanah kembali diberkati, padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan anggur, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Janji pemulihan akan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang dipulihkan oleh Tuhan. Dan umat Israel akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sehingga Tuhan Allah menjadi alasan utama umat Israel bersorak-sorai dan bersukacita. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengajarkan dan mengajak kepada kita semua untuk hidup mengandalkan Tuhan. Tentu kita banyak sekali mengalami berbagai tantangan pergumulan di dalam kehidupan. Ada yang Tuhan izinkan terjadi, memproses kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Tetapi terkadang ada begitu banyak juga pergumulan dan penderitaan oleh karena kelalaian, oleh karena dosa, dan oleh karena kesalahan kita sendiri. Sehingga kita jauh dari sorak-sorai, kita jauh dari sukacita. Maka disinilah penting pesan dari Nabi Yoel, bahwa kita harus hidup di dalam pertobatan, yaitu berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Imanilah bahwa Allah yang kita sembah penuh dengan belas kasihan, terutama bagi kita saat ini yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dialah sumber sukacita kita. Dialah alasan kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai dan bersukacita di zaman modern ini ada banyak hal penyebab. Ada yang secara umum dirasakan oleh orang-orang tertentu. Seperti yang dikatakan di awal khotbah ini. Bersukacita karena keberhasilan, bersukacita karena berbagai kesuksesan, bersukacita oleh karena berbagai hal-hal yang membahagiakan menyangkut kesenangan dunia ini. Itu adalah hal yang wajar. Terlebih bagi umat percaya ketika sorak-sorai dan sukacita itu dilandasi atas syukur kepada Tuhan. Oleh karena ada juga begitu banyak sukacita yang dialami oleh begitu banyak orang, tetapi didasari oleh karena dosa. Sukacita dan kesenangan yang mereka pikir dapat dialami di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan. Tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan. Bahkan ada orang yang membuli orang lain, dia merasa sukacita. Nah, tentu hal-hal seperti ini tidak harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tapi sekali lagi alasan kita bersukacita, alasan kita untuk bersorak-sorai semata-mata oleh karena Tuhan. Dan karena itu sekali lagi kepada kita semua, mari diajak untuk hidup di dalam pertobatan.
Kita hidup di dalam kasih yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah memberikan yang terbaik buat kita. Sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, Allah yang sama adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan dialah alasan bagi kita untuk bersorak-sorak dan bersuka cita senantiasa. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan, kami boleh mendengarkan. Berkati kami semua dengan hikmat surga, agar supaya bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Sadarlah kami akan segala kelemahan, sadarlah kami akan segala keterbatasan kami. Tapi kami percaya dalam tuntunan urapan Roh-Mu yang kudus. Kami mampu hadir di dalam kehidupan ini menjadi berkat. Dengan mengekspresikan kehidupan kekristenan kami yang selalu bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami. Bukan karena hal-hal materi yang ada di dalam dunia ini. Apalagi karena dosa. Tetapi kami percaya Engkaulah sumber segala sukacita. Engkaulah sumber segala kegembiraan yang sesungguhnya. Dan karena itu Tuhan, diberkatilah kehidupan kami semua dengan sukacita yang demikian. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.